Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Dan saya beri judul firman Tuhan pada pagi hari ini, bahasa roh dan kebenarannya. Ada beberapa poin yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kita langsung saja. Poin yang pertama adalah bahasa roh adalah komunikasi langsung dengan Allah. Di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang kedua berkata demikian, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bahasa roh adalah karunia pribadi yang memungkinkan manusia untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan. Ada satu ayat di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-26 berkata demikian. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi di dalam Roma pasal 8 ayat 26 ini berkata demikian. Sebenarnya kita tidak tahu harus berkata-kata apa kepada Allah. Tetapi roh Tuhan yang di dalam kita itu membantu kita untuk berkomunikasi dengan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, poin yang pertama ini kita belajar bahwa bahasa roh ini adalah satu karunia pribadi yang memungkinkan kita berhubungan intim dengan Tuhan. Kemudian poin yang kedua, bahasa roh membangun diri sendiri. Di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat berkata demikian. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat ini, kata membangun itu memakai kata di dalam bahasa aslinya oikodomeo. Oikodomeo ini berarti mengisi ulang, Bapak Ibu Saudara. Mengisi ulang yang seperti apa? Ini ibarat sebuah baterai. Baterai waktu di charge, kekuatannya akan pulih kembali. Nah, oikodomeo itu menggambarkan situasi yang demikian, yang dimana berarti bahasa roh ini menguatkan roh kita kembali. Jadi saudara, penting sekali kita mengetahui kebenaran ini waktu kita berbahasa roh. Sebenarnya bahasa roh itu bukan buat orang lain, tetapi bahasa roh itu buat kita sendiri. Kecuali di dalam 1 Korintus 14 ayat yang keempat demikian berkata, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi waktu bahasa roh itu diucapkan di dalam pertemuan jemaat, harus ada yang menerjemahkan. Kalau tidak diterjemahkan, berarti bahasa roh itu hanya untuk kita pribadi. Puji Tuhan. Di poin yang ketiga, kita akan melihat bahwa bahasa roh adalah karunia. Ini adalah poin yang penting di dalam pembahasan kita. Di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 29 sampai 30 berkata demikian. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat atau menyembuhkan atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh atau untuk menafsirkan bahasa roh? Nah saudara, Paulus sedang berkata kepada jemaat bahwa kita ini adalah satu tubuh di dalam tubuh Kristus. Gereja adalah satu tubuh di dalam tubuh Kristus. Jadi apa maksudnya perkataan ini? Maksudnya begini, tidak semua orang lahir baru bisa berbahasa roh. Sebab bahasa roh adalah karunia saudara, bukan syarat keselamatan. Jadi banyak sekali orang waktu datang berdoa, apalagi waktu doa 10 hari atau doa menanti Pentakosta itu, waktu mereka tidak berbahasa roh, mereka stres saudara. Ada orang-orang yang
kecewa, takut, mungkin marah. Kenapa dia tidak bisa berbahasa roh sedangkan orang lain ada yang berbahasa roh? Nah, ini hal yang harus kita pahami bahwa bahasa roh itu adalah karunia di mana waktu roh itu mau memberikan, roh itu akan berikan. Tetapi bahasa roh ini bukan syarat keselamatan Bapak Ibu Saudara. Jadi waktu Bapak Ibu Saudara sampai tua pun tidak mendapatkan bahasa ini, tidak mendapatkan karunia ini, bukan berarti Bapak Ibu tidak selamat. Tidak. Tapi bahasa roh ini tanda seseorang penuh dengan roh. Tapi jangan sampai kita ini jangan sampai kita ini stres. Waktu kita berdoa stres, kenapa saya tidak mendapatkan itu? Jangan takut Bapak Ibu Saudara. Bahasa roh ini adalah tanda, bukan suatu syarat untuk mendapatkan keselamatan. Jadi, firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bahasa roh adalah karunia, bukan syarat keselamatan. Namun, bahasa roh berguna untuk membangun diri sendiri. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami bersyukur, kami sudah belajar dan kami terima firman Tuhan bahwa bahasa roh itu adalah kekuatan kami yang menguatkan kami kembali. Bahasa roh ini adalah karunia untuk membangun kami. Oleh karena itu kami mohon Tuhan berbelas kasihan kepada kami supaya roh-Mu itu memenuhi kami, supaya roh-Mu itu bekerja di dalam kami, supaya kami menjadi sempurna seperti Engkau, sebab roh-Mu ada sempurna di dalam kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur dan kami percaya hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Nyata di dalam